Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari Siona Soleh bisa berbagi, nggih. Insya Allah nanti kita akan coba berbagi hal yang cukup teknis, nggih. Yaitu kita akan nyoba setting salah satu plugin case yang sangat populer itu kan, yaitu WP Fastest Case seperti itu. Nah, kami akan tunjukkan bagaimana biasanya kami melakukan settingan di WP Fastest Case sehingga bisa menjadi inspirasi bagi sahabat semua untuk melakukan setting plugin tersebut di WordPress. Kelihatannya simple, namun ketika dilakukan dengan baik, insya Allah akan menghasilkan result yang maksimal. Oke, kita mulai dari langsung mencari plugin Fastest Case. Plugin ini cukup populer itu kan, sehingga saat kita masuk ke halaman admin WordPress ya, ini sudah masuk di halaman admin WordPress, kita langsung klik Add New. Nanti kita kemudian search itu kan dengan kata-kata case seperti itu. Nah, bagi yang belum tahu apa itu case adalah salah satu sistem mekanisme di WordPress atau di develop website secara umum untuk mempercepat akses website. Nah, di mana halaman-halamannya atau file-file yang sering dipakai itu disiapkan sehingga nggak perlu akses ke server atau akses ke database itu kan, sehingga lebih cepat lah seperti itu. Ibaratnya kalau kita makan prasmanan, makanannya sudah di meja, tinggal santap, kira-kira seperti itu. Nah, kita cari di halaman admin WordPress di plugin, kita cukup ketik case itu kan, CACHE, kita cari, nanti akan ketemu plugin case yang sangat populer untuk developer WordPress, yaitu WP Fastest Case ya. Ini orang yang memakai sudah 1 juta lebih seperti itu. Kepopulerannya memang sekarang kalah dibandingkan Lightspeed ya, Lightspeed Case seperti itu. Namun ini kami rekomendasikan terutama bagi Anda yang masih awal-awal belajar WordPress untuk memasang plugin case ini. Kenapa? Sangat simple dalam men-settingnya. Kita coba install, klik install. WP Fastest Case dari Emre Fona ini sama seperti tagline-nya ya, the simplest and fastest WPK system. Jadi sangat simpel bagi Anda seperti itu. Kita aktifasi, terus kemudian kita mulai setting nanti. Nah, kita masuk ke halaman ini, setting. Nah, di sini kita bisa melihat ada banyak tab ya, banyak tab. Ada yang versi gratis, ada yang versi berbayar. Nah, di tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana settingan case menggunakan WP Fastest Case versi free atau gratis yang Anda bisa lakukan itu. Nah, untuk mengaktifkan ya, kita tadi sudah masuk halaman settingan WP Fastest Case, kita klik case system ya, ini harus di enable. Ketika di enable artinya case systemnya jalan seperti itu. Nah, terus di sini ada preload seperti itu, create case of all the site automatically. Nah, ini Anda harus hati-hati dalam menggunakan itu kan. Kenapa? Karena kalau website kita ukurannya kecil, hosting kita itu ukuran hosting kita itu besar itu kan nggak ada masalah seperti itu. Nanti ketika ukuran website kita itu semakin besar, case-nya itu dibuat untuk seluruh website seperti itu, seluruh website. Nah, dimungkinkan itu kan hosting kita penuh seperti itu. Nah, kalau Anda pede memakai hosting yang ukurannya itu unlimited ya, nggak ada masalah seperti ini, diaktifkan. Kalau kami biasanya nggak diaktifkan seperti itu. Nah, berikutnya ini ada login user seperti itu. Artinya di sini don't show case version for login user itu. Jadi kalau orang yang sudah login nggak usah dikirimkan case itu kan. Nah, ini Anda akan sangat istilahnya terbantu itu kan ketika Anda punya halaman membership itu kan yang perlu login, sehingga di sana nggak perlu case itu kan, selalu update halaman yang paling baru terus-menerus itu. Nah, terus berikutnya ada settingan mobil. Biasanya kami nggak cek ya, login for user itu nggak cek karena keperluannya orang hanya akses halaman luar saja, nggak perlu sampai halaman dalam yang perlu login seperti itu. Nah, berikutnya mobile itu don't show case version for desktop to mobile device seperti itu. Nah, ini biasanya kami tampilkan ya, karena sekarang website-website itu sudah mobile friendly, responsif istilahnya, sehingga versi desktop itu kan saat diakses di HP itu sudah otomatis bagus tampilannya, nggak ada masalah. Ini nggak dicetak nggak ada masalah. Jadi malah penting nggak dicetak. Nah, ini yang tricky ini ketika ada new post ya di WordPress, ketika kita buat postingan baru itu kan, apakah semuanya harus di case atau tidak? Nah, kalau kami biasanya milih semuanya saja di case gitu, karena
ukuran websitenya itu nggak besar itu kan, sehingga ketika di case terus di-generate ulang case-nya itu tidak terlalu membebani sistem seperti itu. Kecuali beda ceritanya kalau Anda itu memiliki website yang ukuran postingannya itu 1 juta 2 juta postingan ya misalnya, kayak portal berita itu yang banyak sekali, ketika di case harus kemudian semua generate dari awal itu kan ya, bisa jadi servernya ini overload nanti. Nah, kalau kita ukuran situsnya kecil, nggak ada masalah, clear all case, no problem. Terus update post, yaitu istilahnya clear case file when post or page update. Jadi saat kita sudah punya tulisan, di-update itu perlu dihapus nggak case-nya itu kan. Saran kami dihapus saja, seperti itu. Jadi dihapus di post atau page tersebut, biar saat orang akses dapat versi terbaru, gitu kan. Versi terbaru, bukan versi yang lama, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ini minify HTML untuk mengecilkan ukuran page. Kami klik ya agar HTML yang dikirimkan itu jadi lebih kecil sehingga lebih cepat aksesnya. Terus ini minify CSS. CSS itu cascading style sheet seperti itu. Jadi ini adalah salah satu file yang dipakai untuk membuat website kita tampil lebih cantik ya. Ada animasinya juga itu kan. Yang biasa dipakai, jadi animasi nggak hanya lewat JavaScript tapi sekarang bisa lewat CSS juga seperti itu. Nah, biasanya kami minify. Apa itu minify? Itu jadikan satu file itu kan, ada banyak CSS yang kita pakai, jadikan satu file sehingga ngaksesnya itu cukup satu file saja. Ibaratnya kita ngambil pisang itu kan, satu truk gitu kan sekali waktu, itu lebih cepat daripada ngambil pisang ukurannya sama tadi itu pakai call box atau mobil box gitu kan, yang itu harus 2 kali 3 kali gitu kan, pasti lebih lama. Pakai truk lebih cepat sekali, besar tapi cepat. Biasanya ukurannya kecil ketika di minify, nggak besar-besar amat gitu. Terus combine CSS itu kan, jadi maaf kalau minify itu dikecilkan file CSS-nya tadi, kalau combine ini yang jadikan satu ya maaf tadi keliru seperti itu. Nah, berikutnya ada Combine.js. Combine.js itu JavaScript, kita pakai JavaScript yang banyak. Misalnya ada 5 JavaScript, jadikan satu file sehingga lebih cepat aksesnya. Sama seperti konsep dengan Combine.js tadi. Itu. Terus kemudian gzip. Gzip itu file yang disimpan server itu nanti dijadikan gzip ya, seperti itu. Nah, ini bisa kami cek saja untuk kemudian bisa mempercepat seperti itu. Terus berikutnya browser caching gitu kan. Browser caching itu kami klik juga. Ibaratnya dengan adanya ini, orang yang sudah pernah akses, ketika akses halaman itu lagi itu kan, itu akan lebih cepat. Kenapa? File-file yang diperlukan itu sebagian sudah di cache di browser kita, di Google Chrome, Firefox, Opera atau yang lainnya. Seperti itu, ada mekanisme seperti itu untuk mempercepat akses website. Nah, terus berikutnya disable emoji seperti itu. Nah, disable emoji tergantung website Anda apakah mengizinkan orang-orang itu komentaran menggunakan emoji atau tidak. Kami biasanya nggak mengizinkan hal tersebut. Kenapa? Sesuai prinsip kami sebelumnya itu keep it simple, soleh seperti itu. Jadi emoji itu tambahan yang akan memperberat itu kan kerja website kita, maka ya kita nggak usah pasang aja, di disable saja itu udah lebih dari cukup seperti itu. Nah, setelah selesai semua, tinggal kita submit, terus kemudian website kita sudah tercase, sehingga insya Allah itu kan performanya itu lebih cepat itu kan dibandingkan tanpa case seperti itu. Nah, di WP Fastest Case ini kita juga ada ini fitur untuk delete case ketika ada kerusakan, yang itu biasanya kerusakan tampilan, kok ini case-nya nggak sempurna sih, nge-case halaman kita sehingga tampilannya rusak. Biasanya kita clear saja, clear all case atau clear CSS JavaScript, ini langsung langsung berubah lagi, mendapatkan data yang terbaru, nanti tampilannya akan jadi baik lagi, biasanya seperti itu. Terus kalau image optimization untuk fitur premium ya, kita nggak jelaskan di sini. Nah, biasanya image optimization itu nanti dikompres itu kan, sehingga ukurannya itu jadi lebih kecil seperti itu, biasanya seperti itu. Terus bagian premium lagi kita juga nggak bahas, exclude juga kita nggak bahas, rule-rule di sini terlalu advance ya, nanti nggak membingungkan seperti itu. CDN kita juga nggak bahas, di DB ini hanya tersedia untuk premium ya, kita bisa mendelete itu kan database yang itu sudah nggak terpakai ya, post yang revisi lama itu bisa di delete misalnya, agar
saat query database itu lebih ringan, lebih cepat gitu kan, karena isinya yang dibutuhkan saja, kira-kira seperti itu. Ibaratnya kalau Anda itu kan ngambil ini beras dari gudang yang isinya itu bertonton beras itu kan, berasnya itu dari tengah-tengah itu kan, maka susah itu kan seperti itu. Tapi kalau ngambil beras dari rumah itu kan, gudang di rumah isinya cuma 3 beras, itu cepet lah gambarannya kayak gitu. Nah, ini yang bisa kami sampaikan ya seputar setting WP Fastest Case. Ini salah satu plugin yang recommended banget bagi kita yang masih belajar, masih awam untuk menjadi pengelola web berbasis WordPress ini. Jadi sharingnya cepat, tanpa ribet, yang Anda bisa lakukan. Istilahnya ini nggak perlu pusing-pusing lah, tinggal klik jadi. Gitu. Semoga bermanfaat. Jika perlu diskusi lebih lanjut, bisa di kolom komentar itu kan, atau jika menemukan video ini bermanfaat, monggo silahkan like, share, atau subscribe channel kami, SEO Anak Soleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.